Perkenalkan, nama saya Wenderwan dari kelompok 6A, dari mata kuliah konservasi, dosen pengampu Bapak Dr. Kesinjer Eshud MSI. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mawarda. Nama saya Amanda Febriana. Perkenalkan, nama saya Teresia Jolina. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad. Pernahkah Anda melihat seekor monyet yang memiliki wajah seakan sedang cemberut sepanjang waktu? Nah, di tengah keanekaragaman hayati yang terdapat di Kalimantan, kita dapat menemukan sosok unik ini, yaitu dengan sebutan lutung merah atau klasi Perspitis robicunda, dan termasuk keluarga familia Cercopithecidae dengan bulu kemerahannya yang mencolok dan kecantikan wajah berulas kebiruan yang khas. Nah, lutung merah menjadi salah satu primata endemik yang ada di Kalimantan yang paling menarik perhatian. Nah, akan tetapi kehadirannya terancam punah. Keunikan lutung merah. Wajah lutung merah yang seolah selalu cemberut ini sebenarnya adalah ciri khas dari spesiesnya. Bantalan pipi berkerut yang berwarna kebiruan memberikan kesan unik pada wajah mereka. Selain itu, jambul pendek yang sedikit berdiri juga menambah daya tarik tersendiri. Uniknya lagi, saat masih bayi, lutung merah memiliki bulu berwarna keputih-putihan dengan bercak hitam pada bagian bawah punggung dan melintang sebahu. Habitat hidup lutung merah dan cara hidup lutung merah. Hidup dari satwa ini dapat ditemui di seluruh wilayah hutan Kalimantan dan beberapa di antaranya terdapat di Sabah, Malaysia. Hidup dari satwa ini adalah berkelompok. Dalam satu kelompok terdapat 7-8 ekor dengan 1 ekor jantan dewasa dan beberapa betina serta anakan. Sepanjang hari, klasi atau lutung merah biasanya beraktivitas dan aktif di siang hari, atau dalam kata lain termasuk satwa diurnal. Si lutung merah habitat hidupnya di hutan-hutan primer dan sekunder. Tidak jarang mereka keluar dari hutan kemudian memasuki kawasan dan permukiman warga untuk mencari makan apabila hutan tempat mereka berdiam telah rusak atau berkurang. Makanan utama lutung merah adalah daun. Selain itu, mereka juga mengonsumsi biji, buah, jamur, dan serangga. Tidak jarang pula, masyarakat yang memiliki kebun berbatasan langsung dengan kawasan hutan menganggap bahwa si lutung merah sebagai binatang nakal dan hama yang merusak tanaman bagi mereka. Ancaman kepunahan lutung merah. Saat ini keberadaan populasi lutung merah di alam liar dari hari ke hari semakin terancam dikarenakan beberapa penyebab utama seperti kerusakan hutan, pembukaan lahan berskala besar, kebakaran hutan, perburuan, dan perdagangan satwa liar. IUCN Red List memperkirakan populasi lutung merah telah turun sebesar 50% jika dilihat dari perubahan habitat selama 30 tahun terakhir, serta ancaman pembukaan hutan, pengeringan rawa gambut, dan kebakaran hutan dalam 15 tahun ke depan. Oleh sebab itu, IUCN memasukkan spesies ini ke dalam kategori vulnerable atau rentan. Lutung merah termasuk golongan Appendix 2 CITES serta satwa yang dilindungi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018. Sementara itu, perlindungan klasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem, Pasal 21 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 2 yang menyatakan dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan atau memperjualbelikan satwa dilindungi atau bagian-bagian lainnya dalam keadaan hidup atau mati, tertuang dalam Pasal 21 Ayat 2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dimaksud akan dikenakan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 40 Ayat 2.
Tindakan konservasi yang dapat dilakukan. Populasi lutung merah diperkirakan telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh hilangnya habitat mereka yang semakin parah. Kebakaran hutan yang sering terjadi, terutama di kawasan gambut, juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup lutung merah. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu melindungi lutung merah. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem hutan agar menjamin kelangsungan hidup lutung merah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan satwa liar. Yang ketiga, mendukung kegiatan konservasi yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti LSM dan pemerintah. Yang keempat, mengurangi penggunaan pada produk yang berasal dari hutan dengan mendukung produk-produk ramah lingkungan. Yang kelima, melaporkan jika melihat adanya aktivitas perburuan atau perdagangan satwa liar kepada pihak berwajib.